Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan video dari video sebelumnya, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Bab 7, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan definisi haki, menyebutkan jenis-jenis perlindungan terhadap haki, melakukan pengelompokan terhadap haki, menyebutkan objek perlindungan haki, menyebutkan perangkat hukum atau landasan hukum di bidang haki, dan menyebutkan contoh-contoh pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Mengapa haki itu penting? Karena menurut persetujuan tentang aspek dagang haki, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement on Stabilizing the World Trade Organization. Di Indonesia, perlindungan hukum haki itu terbagi menjadi 4, yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengertian hak atas kekayaan intelektual dan pengelompokan haki. Haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR, Intellectual Property Rights. Secara substantif, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Di sini ada objek-objek haki. Yang pertama, hak memiliki industri. Ada 4 objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Objek merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang produksi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung ke estetik produk. Yang kedua, hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak paten. Definisi paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, diatur dalam pasal 1 ayat 2 nomor 2 14 tahun 2001. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sistem pendaftaran paten ada 2 macam, yaitu sistem pendaftaran paten. Sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem in first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang harus dilakukan sebelum mengajukan paten.
Melakukan penelusuran atau searching di informasi paten di beberapa sumber seperti Google, Chrome, dan sebagainya. Kita lanjut ke contoh kasus. Sini. Pemerintah tidak dapat memberikan paten apabila satu, penemuan tentang proses atau produksi yang pengumuman atau penanggungannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, penemuan tentang metode perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Yang ketiga, penemuan tentang teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Ini contoh pelanggaran hak paten antara persaingan gadget Apple dengan Samsung. Yang pertama, Bear Black. Bounce back. Paten Apple nomor 1381 disebut teknologi bounce back ini dianggap dilanggar oleh Samsung. Yang kedua, single scroll pitch to zoom. Teknologi single scroll dan pitch zoom merupakan daftar paten Apple nomor 915 yang dilanggar oleh Samsung. Biasanya teknologi ini dipakai untuk membesarkan suatu halaman dengan dua tangan atau sekali cubit. Pengadilan memutuskan pelanggaran paten nomor 915 terhadap hampir semua perangkat Samsung kecuali Galaxy X, InTouch, dan Red Edge. Yang ketiga, tap to zoom. Paten yang didaftarkan dengan nomor 163 ini biasa dipakai di perangkat iOS untuk membesarkan dan mengecilkan suatu halaman dengan sekali atau dua kali ketukan. Teknologi paten ini yang dianggap dilanggar oleh perangkat Samsung. Yang kedua adalah iPhone front. Ini merupakan salah satu dari sisi desain yang digugat oleh Apple. Menurut perusahaan tersebut, setidaknya ada 13 smartphone Samsung yang mirip dengan tampilan dengan iPhone yang sudah dipatenkan nomor 677. Kita lanjut ke hak cipta. Hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang yang beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang ikhlas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Pengembangan hak cipta dibagi menjadi tiga. Satu, pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau dua, orang atau badan yang menerima hak cipta dari pencipta, dan yang terakhir adalah orang atau badan yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Hak yang dimiliki oleh pencipta ada tiga. Yang pertama, hak ekonomi, hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin atau mengumumkan, memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak moral, bahwa moral tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain. Yang ketiga, hak menyewakan, yaitu pencipta atau penerima hak cipta atas karya film, program komputer maupun produser rekaman memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain tanpa persetujuan menyewakan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.